warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat semuanya teman-teman di rumah. Nah, kembali lagi dalam acara Belajar di Rumah bersama Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta dan RCTV. Nah, kembali lagi dalam acara ini bersama saya tentunya Kak Dimas. Nah, hari ini kita akan bahas materi kelas 11. Barangkali materi ini belum sempat diajarkan di sekolah dan karena baru ada pandemi corona saat ini, makanya banyak teman-teman semuanya harus belajar di rumah. Nah, ini adalah salah satu cara teman-teman semua buat belajar, khususnya belajar kimia. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang KSP dan kelarutan. Nah, mungkin teman-teman semua masih ingat materi semester 1 lalu tentang kesetimbangan dan materi kelas 10 tentang larutan atau konsentrasi gitu ya. Nah, ada sedikit hubungannya dengan dua bab yang saya sebutkan tadi. Oke. Kelarutan. Jadi, bab yang akan kita pelajari adalah tentang kelarutan dan KSP. Kak, apa sih kelarutan dan KSP itu sendiri? Oke, akan saya jelaskan sedikit tentang definisi kelarutan. Yang pertama, kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah gitu ya, maksimum zat terlarut untuk melarut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi saya ulangi, kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat terlarut untuk melarut di dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, kelarutan itu dalam bahasa Inggris diistilahkan adalah solubility. Nah, di sini nanti disimbolkan sebagai S kecil. Nah, itu merujuk dalam kelarutan itu sendiri. Nah, kelarutan atau S itu memiliki beberapa satuan antara lain molalitas, fraksi mol, dan unit lain. Tapi lebih sering yang digunakan adalah satuan molaritas. Jadi, biar lebih mudah memahami, kelarutan itu anggap aja sama dengan molaritas. Masih ingat ya dengan molaritas ya? Nah, molaritas itu apa? Molaritas adalah banyaknya mol dalam liter larutan. Berarti ini menyatakan banyaknya jumlah mol zat terlarut di dalam liter larutan. Jadi, konsep ini yang akan kita gunakan. Kemudian, tadi udah kelarutan. Yang kedua, yang B. Hasil kali kelarutan. Atau yang tadi, yang disebut sebagai KSP. Nah, KSP itu apa sih? Dan hubungannya apa sih dengan kelarutan itu? Nah, yang namanya KSP adalah konstanta kesetimbangan zat padat dalam larutan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, hubungan keduanya sekarang. Hubungan antara kelarutan dan KSP. Oke, saya balik. Hubungan keduanya. Yang C. Hubungan kelarutan S dengan KSP. Misal, saya ambil contoh. Ada senyawa garam perak klorida misalnya.
Nah, yang lebih sering itu biasanya yang dijadikan contoh itu perak klorida. Berarti ada AgCl. Nah, ini yang pertama ya. Nah, garam AgCl dalam kondisi padatan, itu kalau dia akan terurai, menghasilkan ionnya, berarti Ag+ dalam fase Aki, dan ion Cl- Aki. Yang namanya kelarutan itu sebanding dengan koefisien zatnya. Berarti sini koefisiennya tadi 1:1:1. Berarti S, S, S. Nah, yang namanya KSP tadi adalah konstanta keseimbangan. Berarti kalau ditulis di sini adalah hasil kali Ag+ dikali Cl- dibagi dengan AgCl. Sebenarnya ini masih dibagi dengan konsentrasi AgCl. Tetapi karena AgCl tadi dalam fase padatan, maka aktivitasnya itu dianggap 1. Jadi digarisbawahi, bedanya KSP dengan keseimbangan, kalau KSP itu perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan, tapi kalau KSP itu adalah yang digunakan adalah hasil kali konsentrasi produknya. Karena reaktannya dia dalam fase padatan. Jadi aktivitasnya dianggap 1, makanya nggak perlu ditulis. Begitu ya. Nah, karena tadi konsentrasi Ag+ dan Cl- itu sama dengan S dan S, maka bisa saya tulis S dikali S. Berarti sama dengan S kuadrat. Berarti KSP-nya sama dengan S kuadrat. Nah, sekarang bagaimana sih hubungan antara kelarutan dengan KSP? Nah, bisa kita substitusikan. Masih ingat ya? Ini persamaan matematika dasar. Berarti S sama dengan KSP di pangkat kuadrat. Berarti S sama dengan akar kuadrat dari KSP. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, misalnya ada senyawa Ag2S, perak sulfida. Nah, dalam fase padatan, dia akan terurai menghasilkan 2Ag+ Aki, karena tadi dia udah terlalu dalam air gitu ya, plus S2-, ion sulfida, fasenya Aki. Nah, tadi kelarutan tadi kan sebanding dengan koefisien. Berarti ini koefisien 1 berarti S, koefisien 2, 2S, koefisien 1 berarti S. Nah, kemudian sekarang persamaan KSP-nya. Berarti KSP sama dengan hasil kali ion-ion produknya atau kation dan anionnya. Berarti Ag+ dipangkatkan koefisien, pangkat 2, karena koefisien 2, dikali dengan S2-. Dipangkatkan koefisiennya, kebetulan 1, berarti nggak perlu ditulis. Nah, sekarang kita masukkan S-nya, kelarutannya, berarti KSP sama dengan 2S kuadrat, dikali S-nya, pangkat 1, berarti sama dengan 4S kuadrat dikali S, berarti S pangkat 3. Jadi, persamaan KSP dari Ag2S sama dengan 4S pangkat 3. Nah, sekarang hubungannya. Berarti S sama dengan KSP bagi 4 di akar pangkat 3. Jadi seperti itu. Nah, ini dua contoh senyawa ionik. Kemudian yang ketiga, masih ada lagi. Yang ketiga, ada senyawa AlCl3. Misalnya, ada aluminium klorida. Dalam fase solid gitu ya. Nah, dia akan terurai ketika dalam air menghasilkan ion Al3+,
AKI plus 3Cl min AKI. Oke, seperti itu. Nah, berarti kelarutannya tadi perbandingannya 1:1 banding 3. Sehingga persamaan KSP-nya bisa kita ketahui sama dengan Al3 plus dikali Cl min pangkat koefisien. Jangan lupa. Nah, sehingga KSP-nya tadi sama dengan S dikali 3S pangkat koefisien. Berarti sama dengan berapa? 3 pangkat 3, 27. S dikali S pangkat 3, berarti S pangkat 4. Seperti itu. Nah, berarti S sama dengan KSP bagi 27 di akar 4. Akar 4. Seperti itu ya. Nah, itu dulu. Kembali lagi dalam program Belajar di Rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, kembali lagi dalam program belajar bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Nah, kita lanjut. Tadi sempat terpotong sedikit, saya ulangi. Untuk hubungan KSP dan kelarutan dari senyawa AlCl3, berarti S itu sama dengan KSP dibagi 27 akar pangkat 4. Nah, kemudian lanjut. Yang keempat, masih ada contoh lagi. Misalnya ada senyawa aluminium sulfat. Padat. Ketika dia terlalu dalam larutan berair, maka dia akan terurai menghasilkan kation dan anionnya. Berarti hasilnya adalah 2Al3 plus AKI ditambah 3SO4 2 min AKI. Berarti kelarutannya S, 2S, dan 3S. Maka persamaannya bisa kita tulis, berarti KSP sama dengan Al3 plus dipangkat koefisien dikali dengan sulfat pangkat koefisiennya 3. Kita masukin untuk kelarutannya, berarti KSP sama dengan Al tadi kelarutannya 2S dipangkat 2 dikali kelarutannya ion sulfat 3S dipangkat 3. Berarti KSP-nya sama dengan 4S kuadrat dikali 27S pangkat 3. Sama dengan 108S pangkat 5. Sehingga bisa kita simpulkan kelarutannya itu sama dengan KSP dibagi 108 di akar pangkat 5. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang fungsi KSP buat apa sih? Saya tulis. Oke, lanjut. Jadi, nilai KSP itu menyatakan kelarutan, gitu ya. Jadi semakin kecil KSP-nya, semakin kecil juga kelarutan dalam pelarut. Jadi kelarutan garamnya yang saya maksud gitu ya. Jadi semakin kecil KSP-nya, berarti dia menunjukkan semakin kecil kelarutan di dalam pelarut. Oke, sekarang contohnya. Saya sudah menyediakan beberapa contoh soal. Nah, soal di sini beberapa soal tipe SBMPTN. Nah,
yang pertama nih. Ada soal seperti ini. Berapakah nilai KSP? Gitu ya. BaOH 2 kali, jika diketahui kelarutan BaOH 2 kali adalah S. Nah, ini tadi prinsipnya hampir sama seperti yang pernah kita bahas tadi. Jadi di sini yang ditanyakan KSP-nya diketahui kelarutannya. Nah, saya tulis. Tadi BaOH 2 di dalam air, dia akan terurai menghasilkan Ba2 plus ditambah 2OH-. Berarti kelarutannya S2S, yang tadi ya. Berarti KSP-nya sama dengan hasil kali kation dan anion dipangkatkan koefisiennya masing-masing. Berarti S dikali 2S pangkat 2. Berarti sama dengan 4S pangkat 3. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang C. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya aplikasi untuk soal-soal KSP ataupun kelarutan itu sebenarnya relatif lebih simpel dan lebih mudah. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Tipenya hampir mirip. Nah, sekarang nomor 2. Jika kelarutan AlOH2 dalam air adalah X mol per liter itu adalah molaritas, gitu ya. Tadi kan udah saya singgung sedikit, satuan kelarutan itu bisa molaritas, dan lain sebagainya. Kalau kita tulis senyawa AlOH3 ketika dalam air akan terurai menghasilkan Al3+ ditambah 3OH-. Berarti S 3S. Maka KSP-nya bisa kita tentukan S dikali 3S pangkat 3. Berarti sama dengan 27S pangkat 4. Tetapi di soal tadi kelarutannya dimisalkan X. Ya udah, berarti S di sini tinggal diganti dengan X. Berarti 27X pangkat 4. Berarti jawabannya yang mana? Berarti yang delta, seperti itu. Nah, itu kalau kita kerjakan menggunakan cara uraian. Nah, gimana caranya kalau kita menggunakan metode penalaran yang diajarkan di neutron? Nah, nih, penalarannya gini. Penalarannya. Nalar gitu ya. Nalarnya gimana, Kak? Nalarnya kalau ada senyawa ionik AX/BY, maka KSP-nya itu sama dengan X pangkat X dikali Y pangkat Y dikali S X plus Y. Nah, penalarannya seperti itu. Nah, tadi kembali lagi ke nomor 1. Kalau pakai penalaran gimana? Apakah bisa langsung ketemu jawaban? Tentunya, pasti. Oke, coba kalau pakai penalaran. BaOH2. Jumlah ionnya berapa? Ba1, OH-2. Maka KSP-nya sama dengan 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali S 1 plus 2. Berapa? 3. Berarti sama dengan 4S pangkat 3. Sama jawabannya. Dan lebih cepat. Mungkin waktunya kurang dari 30 detik gitu ya. Oke, lanjut yang nomor 2 tadi. Kalau pakai cara penalaran gimana tadi? Ya, modelnya juga hampir sama. Tadi senyawanya adalah AlOH3. Jumlah ionnya ada berapa? Ada berapa jumlah ionnya? Jumlah ion itu biasanya lebih mudah kita pahami kalau di belakang unsur ada bilangannya. Nah, itu menyatakan jumlah atom. Berarti di sini Al nggak ada bilangannya, berarti jumlah atomnya dianggap 1.
OH- dalam kurung 3 berarti jumlah ionnya 3. Berarti KSP-nya sama dengan 1/1 dikali 3/3 dikali S pangkat 1 plus 3. Berarti sama dengan 27 S pangkat 4. Nah, karena kelarutannya tadi X, dimisalkan X berarti 27 X pangkat 4. Jawabannya sama dan lebih cepat kita kerjakan. Seperti itu. Bisa diikuti ya. Oke, nah selanjutnya nomor 3. Nah, sekarang materinya dihubungkan ke pH larutan. Oke. Nah, di semester sebelumnya udah kalian teman-teman bahas tentang larutan asam basa, mencari pH ataupun pOH. Nah, di sini juga sama nih, masih sedikit dihubungkan. Nah, nomor 3 ceritanya adalah larutan jenuh XOH2 gitu ya, mempunyai pH 9. pH 9 itu pH asam atau basa? pH basa, begitu ya. Berarti karena kan lihat lebih dari 7, berarti pH basa. Maka kita cari pOH-nya. Karena pH-nya 9, berarti pOH-nya 14 min pH. Berarti 14 dikurangi 9, 5. Karena ini pOH, berarti kita bisa mencari konsentrasi OH-nya. Berapa? Berarti 10 pangkat minus 5. Itu baru OH-nya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah hasil kali kelarutan atau KSP dari XOH2. Oke, lanjut. Nah, berarti XOH2 di dalam air menghasilkan X2 plus ditambah 2 OH-. Berarti karena tadi OH-nya itu 10 pangkat minus 5, maka konsentrasi X2 plus berarti 1/2 atau setengahnya dari OH-. Berarti berapa? Ya, setengahnya dari OH-, berarti 5, 10 pangkat minus 6. Karena yang ditanyakan KSP, nah tadi KSP itu adalah hasil kali konsentrasi ion-ionnya pangkat koefisien, berarti X2 plus dikali OH- pangkat 2. Kita masukin, berarti X-nya tadi 5, 10 min 6 dikali OH-nya tadi 10 pangkat minus 5 di pangkat 2. Berarti sama dengan berapa? 5, 10 min 6 dikali 10 min 10. Berarti sama dengan 5 kali 10 min 16. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Berarti yang D. Yang 5, 10 min 6. Seperti itu. Oke? Kita break sejenak. Tetap di posisi teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi nanti di acara belajar bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, kembali lagi dalam program belajar di rumah bersama Neutron Yogyakarta dan RCTV. Oke, nah, bagi teman-teman semuanya yang ada di rumah, SMA kelas 10, 11, ataupun 12, nah, yang masih belum bimbel, silahkan pastikan kalian mengikuti bimbel, karena dengan ikut bimbel kalian akan memperluas pengetahuan, bisa menutupi materi yang ada di sekolah. Nah, di Neutron ada program belajar untuk kelas 1, 2, dan 3, yaitu program Merdeka Belajar Siap Lebih Dini bersama Neutron Yogyakarta. Nah, bagi teman-teman yang barangkali nggak boleh keluar rumah, nah nggak masalah, karena di Neutron nanti bimbelnya bisa online ataupun offline. Nah, untuk yang offline nanti menunggu semoga wabah ini segera berakhir, sehingga teman-teman akan belajar pada yang rutinitasnya gitu ya.
Nah, untuk kelas 12, nanti ada program PIKPU. Nah, yang kelas 12, karena sekarang UTBK-nya mundur di bulan Juni, dan sekarang materi UTBK hanya TPS. Nah, di Neutron sudah mempersiapkan modul belajar TPS dan latihan soal TPS tentunya. Nah, jangan ragu untuk gabung bersama Neutron Yogyakarta, karena kami akan mengantarkan teman-teman semua sukses masuk PTN favorit teman-teman semuanya. Oke ya, lanjut. Kita bahas soal selanjutnya, nomor yang keempat. Nomor 4. Oke, nomor 4. Soalnya mirip seperti soal nomor 3 tadi. Jika KSP LOH 3 sama dengan 2,710 pangkat minus 15, maka pH larutan jenuhnya berapa? Ya, yang ditanyakan sekarang pH. Oke, di situ tadi KSP-nya sama dengan 2,7. Kita tulis 27 kali 10 pangkat minus 16. Biar bilangannya bulat gitu ya. Oke, tadi senyawanya adalah LOH 3. Berarti kalau terurai menghasilkan L3 plus ditambah 3 OH-. Berarti ini S, 3S gitu ya. Nah, masih ingat tadi cara nalar menentukan KSP, persamaan KSP? Tentunya masih ingat. Tadi LOH 3, jumlah ionnya ada berapa nih? L-nya 1, OH-nya 3, maka KSP-nya sama dengan 1 pangkat 1 dikali 3 pangkat 3 dikali S 1 plus 3, berarti 4. Berarti sama dengan 27S pangkat 4. Berarti S-nya sama dengan berapa? KSP per 27 di akar 4. Nah, KSP-nya tadi nilainya 27, 10 pangkat minus 16 dibagi 27 di akar 4. Berarti sama dengan berapa? Oke, sabar. 27-nya kita musnahkan nih. Coret. Berarti sisa 10 pangkat minus 16. Di akar 4, berapa? Pintar, 10 pangkat minus 4. Hati-hati, di sini masih dalam S. Sedangkan yang namanya pH itu berhubungan dengan konsentrasi H+ ataupun OH-. Nah, di soal yang disediakan itu konsentrasi OH-. Berarti di sini kita bisa nentuin konsentrasinya dengan lihat perbandingan. Oke, tadi L-nya S, nilainya 10 pangkat minus 4 gitu ya. OH-nya ada 3, berarti ya 3 kali 10 minus 4. Berarti kita udah tahu konsentrasi OH-nya. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 3 dikali 10 pangkat minus 4. Berarti kalau diketahui OH ya, berarti kita bisa mencari POH-nya. Berarti sama dengan berapa? 4 min log 3. Berarti pH-nya sama dengan 14 dikurangi POH. Berarti 10 plus log 3. Seperti itu. Berarti jawabannya yang mana tuh? Berarti yang B. Jawabannya yang B. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi itu tadi hubungan A dengan KSP. Nah, kita lanjut. Nomor 4. Tadi udah ya, nomor 5 sekarang. Nomor 5. Jika konsentrasi Ca2 plus dalam larutan jenuh CaF2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4, maka hasil kelarutannya masih seputar dengan
hubungan S dengan KSP. Oke, tadi kita udah banyak belajar. Yang ditanyakan KSP, senyawa dari CaF2. Ya udah mudah, pakai cara nalar. Ca-nya 1, F-nya 2. Berarti KSP-nya 1 pangkat 1 dikali 2 pangkat 2 dikali S 1 plus 2. Kalau kita hafal jadi lebih mudah. Berarti kalau jumlah ionnya 3, berarti persamaan KSP-nya 4S pangkat 3. Jadi nggak perlu pakai persamaan juga bisa kalau kita hafal gitu ya. Nah, jika konsentrasi Ca-nya tadi 2 kali 10 min 4, berarti KSP-nya ya tinggal masukin. Ini tadi sama dengan S. 10 pangkat 10 min 4 tadi. Berarti 4 dikali 2 kali 10 min 4 dipangkat 3. Sama dengan berapa? 2 pangkat 3, 8 dikali 4, 32. 10 pangkat min 4 dipangkat 3 berarti 10 pangkat minus 12. Coba ada jawabannya enggak? Oh, opsinya dalam bentuk 8, 3,2, 1,6 dan seterusnya. Berarti ini kita ubah ke 3,2. Berarti sama dengan berapa? 10 pangkat minus 11. Berarti jawabannya yang B. Seperti itu. Jadi soal-soal itu biasanya hubungannya dengan hubungan S dengan KSP, hubungan KSP dengan pH dan lain sebagainya. Nah, nanti ada hubungan KSP dengan pengaruh ion sejenis. Nanti akan kita bahas. Nah, nih, nomor 6. Pada suhu tertentu 0,350 gram BaF2 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Nah, kita garis bawahi dulu. Yang penting nih, yang penting itu tadi 0,35 gram dalam 1 liter. Ini sebenarnya adalah kelarutan. Berarti kelarutannya adalah 0,350 gram setiap 1 liter. Berarti saya tulis gini. Sedangkan kelarutan itu biasanya hubungannya sama molaritas. Berarti kita ubah ke molaritas dulu nih. Molaritas itu berarti mol per liter. Berarti kita tinggal bagi 0,350 tadi dibagi dengan MR-nya. Berarti ketemu 2 kali 10 pangkat minus 3 dalam satuan molar. Mol per liter. Jadi tadi kan masih dalam satuan gram. Kita ubah ke mol dulu. Berarti dibagi dengan MR zatnya. Berarti dibagi 175. Ketemu 2 10 min 3. Nah, yang ditanyakan KSP. Berarti KSP dari BaF2. Nah, modelnya sama nih. Kayak yang nomor sebelumnya. BA-nya 1, F-nya 2. Berarti KSP-nya berapa? Kalau apa lebih gampang. Berarti 4, S pangkat 3. Selesai. Tinggal masukin. S-nya tadi sama dengan 2 10 pangkat minus 3. 2 10 pangkat minus 3 dipangkat 3. Berarti sama dengan 32 10 pangkat 9. Di opsi bilangannya 1,7, 3,2, 3,2 dan seterusnya. Berarti kita ubah dulu ke 3,2. Berarti 3,2 10 pangkat minus 8. Berarti jawabannya yang mana? Yang mana? Berarti yang C. Seperti itu ya, mudah ya. Oke. Tetap dalam acara ini, kembali sesaat lagi. Oke, kembali lagi dalam program belajar bersama Lembaga Bimbingan Belajar Neutron Yogyakarta dan RCTV. Nah, di Neutron, bagi teman-teman kelas 11 dan kelas 8 SMP, kami Neutron Yogyakarta cabang Cirebon memberikan belajar gratis
tanggal 15 dan 17. Bagi teman-teman kelas 11 SMA dan 8 SMP, segera yang berminat bisa mengakses di website Neutron Yogyakarta, neutron.co.id. Nah, nanti di situ teman-teman bisa mengambil menu di program belajar gratis. Nah, nanti teman-teman pilih di bagian bimbingan dan KBM online gratis. Nah, nanti teman-teman tinggal daftar nama, email, nomor yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya nanti untuk pendaftaran. Nah, nanti model pembelajarannya seperti apa? Nanti pembelajarannya interaktif menggunakan aplikasi Zoom. Jadi teman-teman semua nanti tinggal standby di rumah, buka smartphone-nya, laptopnya, dan lain sebagainya, buka aplikasi Zoom, teman-teman bisa belajar bersama Neutron. Nah, untuk info lebih jauh, teman-teman bisa DM dan sebelumnya follow dulu di Instagram Neutron Tuparef dan Neutron Raja Wali. Bagi teman-teman semua yang mungkin berada di Kabupaten Kuningan juga bisa. Nanti buka IG Neutron Kuningan. Nah, di situ nanti udah ada informasi segala hal dalam bidang pendidikan. Nanti bisa dibuka, dan khususnya tadi untuk program belajar gratis, nanti silahkan hubungi ke admin IG Neutron Yogyakarta. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi kita bahas soal yang tadi tertunda. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini adalah soal tentang pengaruh ion senama dengan kelarutan. Nah, pengaruhnya seperti apa? Lanjut. Pengaruh ion senama atau sejenis. Nah, pengaruh ion senama atau sejenis ini di dalam larutan itu akan mempengaruhi kelarutan di dalam air. Gitu ya. Jadi, misal nih, ada garam tadi AgCl solid. Kalau terdisosiasi atau terurai menghasilkan ion Ag+, ditambah ion Cl- gitu ya tadi ya. Nah, ketika di dalam larutan ini ditambahkan garam NaCl, gitu ya. Bisa larutan, bisa juga padatan. Oke, larutan aja biar lebih simpel gitu ya. Nah, ditambahkan larutan NaCl. Yang terjadi apa? Berarti larutan ini nanti akan terurai menghasilkan Na+ ditambah Cl-. Yang terjadi adalah ketika ditambahkan garam NaCl, muncul ion Cl-. Nah, ion Cl- ini yang akan mempengaruhi kelarutan garam AgCl. Masih ingat prinsip pergeseran kesetimbangan? Masih ya? Jadi pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, ada suhu, ada konsentrasi reaktan ataupun produk. Yang ketiga ada volume, dan yang keempat adalah tekanan. Nah, ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan nih. Apa dia? Ini tadi, konsentrasi reaktan, produk, reaksi produk gitu ya. Cl- tadi kan suatu produk gitu ya. Nah, dia akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, dia nanti akan mengalami geser ke arah mana nih? Karena Cl- tadi dia ditambah gitu ya. Konsentrasinya bertambah, maka yang terjadi dia akan geser ke kiri. Geser ke arah reaktannya, AgCl.
Artinya apa? Artinya konsentrasi Cl- bertambah, berarti kelarutan AgCl-nya akan berkurang. Itu ya. Jadi Cl-nya bertambah, kelarutan AgCl- berkurang. Sehingga karena kelarutan AgCl berkurang, maka akibatnya akan terjadi pengendapan. Tapi dengan satu syarat. Akan terjadi pengendapan nanti ketika nilai Ki lebih besar dibandingkan KSP. Jadi nanti harus mengikuti syarat ini. Jadi kalau nanti Ki-nya tidak sama dengan KSP, berarti bisa mengalami pengendapan atau masih dalam larutan, gitu ya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke soal. Kembali soal. Kelarutan garam AgCl bertambah kecil dalam larutan. Nah, tadi udah kita bahas. Jadi semakin banyak jumlah ion sejenis, semakin kecil kelarutan garam tersebut. Yaudah, kita garis bawahi dulu. Kelarutannya semakin kecil, yaudah tinggal caranya cari ion sejenisnya. Sejenis maksudnya apa sih, Kak? Oke, sejenis itu artinya kation anion yang dihasilkan dari ionisasi garamnya tadi. Tadi kan di sini ada kation Ag+ dan kation Cl-. Berarti kalau ada ion-ion ini akan mengakibatkan berkurangnya kelarutan AgCl. Enggak, kita cari, ada nggak ion Ag dan ion Cl? Oke, larutan pertama NaCl, oke ada Cl. Larutan kedua, NaCN, nggak ada Ag, nggak ada Cl. Larutan ketiga, AgNO3, ada Ag. Larutan 4, nggak ada sama sekali. Berarti jawabannya 1 dan 3. Berarti yang B. Seperti itu. Nah, sekarang kesimpulannya adalah semakin besar jumlah ion sejenis, semakin kecil kelarutan garam tersebut. Jadi akibatnya kelarutannya semakin kecil kalau ada ion sejenis. Oke, lanjut lagi nomor 8. Nah, sekarang soalnya tentang sebab akibat nih. Berarti kita harus menguasai konsep KSP. Nah, masih tentang pengaruh ion senama nih. Nomor 8. Kelarutan AgCl dalam larutan NaCl. Oke, garis bawahi. Dalam larutan NaCl, ada Cl-nya. Tadi apa? Kalau ada sejumlah ion sejenis, akibatnya kelarutan garamnya akan semakin kecil. Tapi di sini apa nih? Kelarutannya malah lebih besar. Berarti pernyataannya benar atau salah? Ya, tepat. Berarti salah. Pernyataannya salah nih. Seharusnya apa? Seharusnya ini lebih kecil. Begitu. Sekarang sebabnya. Garam AgCl dan garam NaCl mengandung ion sejenis. Benar. Berarti pernyataannya salah, alasannya benar. Berarti jawabannya yang mana? Salah, benar. Berarti jawabannya yang delta. Seperti itu. Oke. Lanjut, terakhir. Nomor 9. Nomor 9. Garam yang paling sukar larut. Sukar larut itu artinya mudah mengendap. Yang mudah mengendap berarti yang memiliki KSP paling kecil. KSP atau S-nya gitu ya. Jadi bisa kita lihat KSP-nya, bisa juga kita lihat S-nya. Tapi kebetulan
di 5 opsi yang disediakan, kelima senyawa ini adalah senyawa biner, senyawa ionik biner. Dan jumlahnya kebetulan sama-sama 2. Oke, kita buktikan. Perak klorida. Perak klorida itu rumusnya AgCl. Perak bromida, AgBr. Perak iodida, AgI. Seng sulfida berarti ZNS. Tembaga 2 sulfida berarti CuS. Artinya kelima senyawa ini memiliki 2 jumlah ion, 1 kation, 1 anion. Maka dia memiliki persamaan Ksp yang sama, yaitu S kuadrat. Ya udah, berarti jawabannya cari aja Ksp paling kecil. Berarti jawabannya yang E. Seperti itu ya. Nah, itu dulu yang bisa kita bahas hari ini. Kalau masih kurang puas, silahkan nanti DM IG Neutron Yogyakarta. Atau barangkali pengen gabung ke Neutron, silahkan. Kita tunggu. Kita akan belajar sama dengan Neutron Yogyakarta dan mengantar teman-teman semuanya sukses masuk PTN yang dicita-citakan. Oke, itu dulu. Stay safe, stay healthy, belajar terus, giat dan semangat, dan semoga teman-teman semuanya sukses. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.